Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus ku maha kuasa. Kami memuliakan Engkau Bapa, kami agungkan, kami tinggikan Engkau Bapa. Bapa kami, sumber pertolongan kami. Kami ini memuliakan Engkau, meninggikan, menyembah Engkau, sumber pertolongan kami, juru selamat kami. Kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus ku maha kuasa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan memberkati hari ini, dan kami siaga untuk menimba rahasia firman Tuhan. Dari firman-Mu yang kudus, urapi kami semua, baik anak-Mu ini yang merenungkan firman Tuhan maupun kami semua yang menerima renungan ini, sehingga kami diberkati, kami diberi kekuatan, semakin diberikan anugerah kuasa yang dari Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang handal. Dan juga ketika kami melayani Tuhan, maka oleh anugerah Tuhan saja, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus penuh dengan kuasa. Janji Tuhan terjadi atas kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bersekutu bersama kami ada di channel ini. Kami mengingatkan, berkenan kiranya Bapak Ibu masuk ya melalui fasilitas chatting yang ada di situ, supaya kami tahu bahwa Bapak Ibu bersama dengan kami melayani Tuhan saat ini. Kita akan menyatukan hati, menerima firman Tuhan, dan juga nanti melayani Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita sudah meneliti kitab Amsal, dan kita sudah menelitinya mulai pasal yang pertama. Dan kalau saudara mengingat, maka kitab Amsal ini rasanya terbagi-bagi dalam beberapa bait ya, karena Amsal itu puisi. Jadi ini kitab puisi, saudara. Nah, sekarang kita sampai di pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Itu kalau menurut saya itu satu bait.
Nah, coba kita baca dan kita renungkan. Amsal pasal 8 ayat 18. Jadi judul renungan kita ini masih tetap dengan judul Wejangan Hikmat. Ini pasal 18 ini judulnya Wejangan Hikmat, dan ini bagian yang keempat, saudara ya. Jadi satu pasal ini kita bagi-bagi dalam beberapa bait. Kita sampai kepada bagian yang keempat, ayat 18 saya baca untuk saudara. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Nah, mari kita memperhatikan mulai dari awal pasal 1 itu sebetulnya yang banyak disebut aku itu siapa di sini? Saudara, yang banyak disebut aku di sini ini ternyata hikmat. Jadi sekali lagi kita akan merenungkan sebetulnya hikmat itu apa. Saudara, kalau kita tidak merenungkannya kita bisa dikacaukan dengan hikmat itu sama dengan kepandaian, atau hikmat itu kecerdasan, atau yang paling banyak digunakan hikmat itu kebijaksanaan. Ya. Nah, ini kalau menurut saya kita harus mengartikan yang sesungguhnya. Saudara, mengartikan sebuah istilah itu seringkali kita sendiri punya persepsi. Makanya dalam skripsi itu selalu dituntut dicantumkan pengertian istilah. Kalau ada judul skripsi, maka nanti judul itu harus ada pengertian istilah. Maksud dari si penulis skripsi itu, istilah ini artinya apa? Karena satu istilah itu bisa memiliki arti yang banyak. Itu berbagai bahasa mengalaminya, saudara ya. Bahkan istilah-istilah itu dalam zaman tertentu itu bisa berarti berbeda dengan zaman yang lain. Zaman dulu, pada zaman Belanda, yang disebut gudang garam itu adalah gedung yang berisi garam, untuk menyimpan garam. Tapi sekarang kalau orang berkata, tolong ambilkan gudang garam di meja itu, apa yang dimaksud sekarang, saudara? Jadi tidak mengambil gedung di meja, tapi rokok dengan merek gudang garam. Ya, saya terpaksa menyebut merek, tapi ini untuk contoh saja, bukan untuk promosi ya. Ya, kalau di lingkungan Kristiani malah saya menerimanya bahwa merokok itu tidak boleh. Saya menerimanya seperti itu. Nah, jadi istilah hikmat itu kalau menurut kita apa? Saya mengartikan, saudara-saudara, hikmat itu adalah pengertian paling tinggi di antara kata-kata yang saya sebut tadi. Jadi pengertian itu bukan hikmat, tapi pengertian bagian dari hikmat. Kecerdasan itu bukan hikmat, beda lagi. Hikmat sama kecerdasan itu berbeda, tapi kecerdasan itu bagian dari hikmat. Loh, begitu, itu saya mengartikannya begitu. Lalu kebijaksanaan juga bukan hikmat. Kalau hikmat itu mau diterjemahkan dengan bijaksana itu bisa, tapi belum menyeluruh, kurang pas. Hikmat ya hikmat, itu saudara ya. Apalagi kalau disebutkan hikmat ilahi. Nah itu. Nah, hikmat ilahi ini kita jumpai dari firman Tuhan, saudara. Nah, bahkan kalau kita merenungkan kata kebijaksanaan, kalau hikmat itu disamakan dengan kata kebijaksanaan itu sudah diartikan berbeda-beda. Bahkan sekarang ini sudah sempat kemarin saya singgung, disebutkan, dibedakan dengan kebijakan. Kebijaksanaan berbeda dengan kebijakan, itu saudara ya. Apa itu kebijakan? Kebijakan itu nanti akan lebih luas lagi pengertiannya. Bahkan hal-hal yang negatif bisa disebut kebijakan. Kemarin saya menyebutkan korupsi berjamaah itu merupakan kebijakan pimpinan untuk mensejahterakan
anak buahnya. Nah, yang seperti ini, apakah ini termasuk hikmat Tuhan? Nah, mari kita renungkan. Saudara-saudara, kalau tadi kita membaca mulai ayat yang ke-18, kekayaan dan kehormatan ada padaku. Ku-nya ditulis dengan huruf kecil. Sebetulnya ku siapa itu? Aku di situ itu siapa? Di situ itu hikmat, saudara. Ya, jadi saudara baca sebelumnya. Maka yang disebutkan aku ini subjek dari semua kalimat yang menyatakan kepada kita ini hikmat yang berbicara kepada kita. Nah, hikmat ilahi itu menyatakan bahwa kekayaan dan kehormatan ada padaku. Makanya kalau orang memiliki hikmat ilahi, dia memiliki kekayaan dan kehormatan menurut firman Tuhan ini. Hanya mari kita buktikan saja, saudara ya. Jadi karena di sini mengatakan kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan itu ada di hikmat ilahi, ada di hikmat yang dari Tuhan. Hikmat ilahi itu hikmat yang dari Yang Maha Kuasa. Sudah tidak ada yang mengungguli kalau kita bicara mengenai hikmat yang dari Tuhan, seperti itu. Nah, di sana dinyatakan, dijelaskan ayat 19, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ini kalau tidak direnungkan, kita tidak merasakan berkatnya ini. Saudara, mudah-mudahan beberapa saudara memiliki emas ya. Kalau saya itu tidak banyak memiliki emas ya. Saya memiliki emas hanya cincin kawin yang saya pelihara sampai sekarang. Itu masih, saudara ya. Dan emas itu ada yang tua, ada yang muda. Kalau emas muda itu harganya lebih murah. Nah, kalau emas tua itu biasanya dikenal dengan emas 24 karat. Emas 24 karat itu yang paling berharga. Jadi emas 24 karat itu yang seringkali dipakai tolok ukur. Sebagai kurs seperti itu, saudara ya. Nah, di sini dikatakan buah dari hikmat itu lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Lalu berikutnya, hasilku, dikatakan seperti itu, hasilku lebih daripada perak pilihan. Jadi perak juga ada, karena perak itu sudah dicampur-campur. Nanti perak ada yang sudah dicampur dengan logam yang lainnya itu sudah bukan perak yang murni. Tapi kalau yang di sini disebutkan perak pilihan, itu perak murni itu harganya di bawah emas sedikit ya. Tetapi tetap dia adalah termasuk logam mulia, karena perak yang murni itu tidak berkarat, saudara. Nah, itu kelebihannya. Semua logam di dunia ini berkarat, tapi kalau emas murni sama perak murni itu tidak berkarat, makanya harganya mahal. Nah, di sini dikatakan bahwa hikmat atau aku disebutkan di situ subjeknya, dia menyebut diri sebagai subjek dalam kalimat itu tuh bisa menghasilkan ternyata. Oh, jadi kalau begitu hikmat ini kok bisa berbicara kepada kita? Oleh firman Tuhan, hikmat ini dipersonifikasikan jadi sebuah pribadi. Tetapi hikmat itu juga menghasilkan, hasilnya sangat berharga. Nah, sampai di sini saya berharap saudara dan saya bisa memiliki gambaran betapa berharganya hikmat itu, saudara ya. Bagian berikutnya berkata, aku berjalan pada jalan kebenaran. Nah, ini. Jadi kalau kebijakan atau kebijaksanaan yang kadang-kadang diartikan sama dengan hikmat, tetapi tidak berjalan dalam kebenaran, itu bukan hikmat. Karena hikmat ilahi di sini ini dikatakan permulaannya adalah takut akan Tuhan. Takut kepada Yang Maha Kuasa. Ini sebuah istilah rohani. Ya, orang menghargai kepada Yang Maha Kuasa. Jadi aku hikmat berjalan dalam jalan kebenaran. Berjalan pada jalan kebenaran. Dan juga di tengah-tengah keadilan. Wah, jadi hikmat ini tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Nanti ke bawah kita akan semakin menyadari bahwa hikmat ini sebetulnya melekat kepada Tuhan. Coba aja nanti, saudara boleh membaca dulu, boleh kok. Ya. Nah, saya merenungkannya
menurut hikmat saya adalah bait per bait. Tapi saudara nanti mau membaca lebih dulu boleh, ya malah lebih seneng saya. Ada banyak hal, maksud saya banyak orang yang mempelajari firman Tuhan, banyak orang yang lahir baru, banyak orang yang berjalan dalam kebenaran. Wah, itulah yang saya doakan, yang saya usahakan. Ya, ini kami mengadakan pelayanan semacam ini untuk membantu saudara semua, membantu kita semua untuk lebih memahami, mengenal Tuhan. Sehingga banyak membaca firman Tuhan, banyak mengerti soal sabda Tuhan, firman Tuhan, itu akan semakin membawa kita beriman semakin teguh, dan bahkan juga akhirnya akan semakin menghayati bagaimana menimba kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita untuk menolong kita, bahkan juga untuk menolong orang lain. Seperti itu. Nah, di sini dinyatakan aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Nah ini, kalau tadi di ayat bagian awal tadi dikatakan bahwa aku, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Maka di sini di ayat terakhir untuk bagian ini yang kita renungkan, supaya, ayat 21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Aku siapa? Aku hikmat. Jadi orang yang senang hikmat dan yang menghidupi hikmat, itu firman Tuhan menjanjikan diberi kekayaan dan harta. Ini janji firman Tuhan. Nah, saya hanya meneruskan saja. Nah, mari kita buktikan aja nanti, ya. Karena nanti berbuahnya ini adalah kalau sudah kita hidupi. Jadi saudara sekalian, janji Tuhan berkata melalui firman Tuhan ini, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku hikmat, ya, aku itu aku hikmat, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Wow, ini luar biasa. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mau merenungkan, maka perenungan firman Tuhan ini membawa kita untuk hidup lebih berhasil. Kitab Amsal itu memang sebetulnya isinya banyak ke pendidikan karakter, saudara. Di kitab Amsal itu nanti akan semakin kita pahami tentang rumus-rumus, tentang kunci-kunci bagaimana hidup benar dan berhasil di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ya mari kita nanti meneruskan. Kita sampai di ayat 21 dulu, ini satu bait. Tetapi tidak berhenti di sini. Kitab Amsal akan terus mengajar kita. Semakin mengenal Tuhan, semakin meraih keberhasilan dalam Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Dan saudara, kita akan berdoa syafaat secara umum, juga berdoa untuk nama-nama saudara. Saya ingin mengingatkan sekali lagi ya. Jadi saya khawatir kalau kita seringkali mendoakan kok namanya kok ini saja gitu, saudara-saudara. Lalu saya khawatir ada rasa bosan itu, kok mendoakan itu saja toh. Saudara, ini nama-nama yang dikirimkan kepada kita ini orang-orang yang sedang dalam tekanan. Kita aja yang tidak merasakan, tapi mereka dan keluarganya itu merasakan sebuah tekanan. Khususnya yang memiliki pergumulan tentang kesembuhan, saudara. Yang namanya kesembuhan itu kita hanya bisa berusaha melalui usaha-usaha yang ada. Saya berharap usaha yang ada itu adalah usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada usaha kesembuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ada. Pergi ke dukun, ya, percaya kepada roh-roh jahat, nah, gitu loh, saya pernah melakukan, itu makanya saya bisa cerita gitu. Tapi kalau usaha medis, enggak, usaha medis itu diberkati Tuhan. Nah, tapi usaha medis itu juga tidak menjamin 100%. Ya, saya punya beberapa saudara, ya, keluarga kami, keluarga besar kami ini, ada beberapa yang jadi dokter. Tapi mereka mengatakan bahwa kalau saya mengoperasi orang, ya sudah, tugas saya mengoperasi, mengambil penyakit, dibuang, dijahit kembali, setelah itu selesai. Nah, yang menumbuhkan luka itu supaya menjadi sembuh dan pulih siapa? Itu urusan yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita datang kepada yang Maha Kuasa ini.
Kita menghargai petugas-petugas medis, kita menghargai usaha kita, dan kita doakan supaya ini diberkati menjadi kesempurnaan kesembuhan. Tetapi asal kesembuhan yang pertama dan yang utama adalah dari Yang Maha Kuasa. Bagi kita, nama Tuhan Yesus Kristus itu punya kuasa. Oleh karena itu, mari kita sebut, kita bawa beban dari saudara kita ini untuk kita panjatkan dalam doa supaya Tuhan menolong. Jadi yang berdoa mari bersatu hati bersama dengan saya, bersama dengan kami dan tim di sini untuk mendoakan beban dari saudara kita ini supaya diberi kesempurnaan kesembuhan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus ku maha kuasa. Bapa di surga, sekarang kami melayani Tuhan dengan doa. Kami berdoa untuk memohon kepada Tuhan untuk terus Tuhan memberkati kami. Dalam doa kami juga mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, juga untuk doa malam hari ini. Ini anugerah kami masih dapat berdoa, masih terus dapat menyembah Tuhan, bahkan Tuhan berikan kuasa. Doa kami Tuhan jawab, dan kami bahkan membawa beban-beban dari saudara-saudara kami untuk kami panjatkan bersama-sama, kami satu hati dalam doa saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan sekarang kami memohon Tuhan memberikan pemulihan khususnya di tengah bangsa dan negara kami, semakin dipulihkan dan dijauhkan dari pandemi virus COVID-19, sehingga kami hidup normal kembali, dipulihkan dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu yang kami dengar, mohon Tuhan sertai dengan kuasa-Mu, sehingga kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh oleh anugerah Tuhan saja. Kami memiliki hikmat ilahi, sehingga segala hal yang lain Tuhan tambahkan. Itulah janji-Mu, itulah firman-Mu. Siapapun yang memiliki hikmat dan mengasihi hikmat, menggunakan hikmat, menghidupi hikmat, hidupnya akan ada di dalam perlindungan Tuhan, dibawa kepada keberhasilan sesuai janji Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami menyerahkan nama-nama dari saudara kami yang sampai hari ini memiliki pergumulan untuk Tuhan memberikan kesembuhan sempurna. Kami mohon Tuhan yang menolong, Tuhan menampakkan kuasa-Mu, Tuhan menjamahkan tangan-Mu, Tuhan mengingat. Kami menyerahkan saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, semuanya di Purwodadi, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Budi Dewi, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Yogyakarta, saudara kami Indah Rukmati, saudara kami anak Alex Giovanno Wibowo, semuanya di Salatiga, saudara kami Edi Takarianto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, juga saudara kami Engkong Paulus Gunawan Guihwajai di Wirosari. Kami menyerahkan semua nama yang kami panjatkan dalam doa ini untuk Tuhan tolong. Pertolongan Tuhan nyata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terus berdoa dan percaya, siang malam kami
memohon kepada Tuhan, kami percaya Tuhan memberi sesuai janji-Mu. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti kehendak Tuhan, kepekaan untuk mendengar suara-Mu, dan juga Tuhan memperjelas suara Tuhan, sehingga kami semua semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Terlebih dari itu kami menyerahkan supaya pergumulan yang ada bagi nama-nama yang kami panjatkan ini Tuhan pakai justru untuk membangun, sehingga saudara kami ini semakin diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami juga menyerahkan pergumulan yang lain selain penyakit, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari di Penawangan, dan saudara kami Yohana Sri Saptorini di Kediri. Kami mohon semua yang sedang digumulkan ini Tuhan memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong kami dan tim dalam melayani Tuhan baik onsite maupun online. Tuhan yang menyempurnakannya menolong kami, dan kami juga menyerahkan Bapa di surga hidup kami, masa depan kami sepenuhnya dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami memiliki percaya diri, optimisme, bersemangat dan bergairah menyambut masa depan kami, menang bersama Tuhan seperti janji Tuhan. Kami berharap dan percaya janji Tuhan terjadi atas kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kalau ada pertanyaan yang menyangkut hal-hal rohani, saudara bisa menyampaikannya lewat media chatting yang ada di situ. Nanti akan kami catat dan akan menjadi bahan renungan berikutnya, ya saudara, supaya kita lebih bervariasi. Jadi tidak hanya kitab Amsal saja. Kalau yang sore saya sebetulnya memang membebaskan temanya sedikit bebas lah ya, walaupun tetap berbau mempersiapkan kemenangan seperti itu, karena ini tema yang luar biasa. Demikian, dan kami tetap mengharapkan dukungan doa juga. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, sehingga tim multimedia kami terbantu, dan juga saudara sekalian berikan komen, like, dan share, bagikan kepada teman-teman lain di grup-grup WA rohani yang Anda ikut, supaya lebih banyak lagi yang bersama kita melayani Tuhan, semakin banyak yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.